Tapi dari total proporsi dana yang dimiliki khususnya untuk milenial dan Gen Z, berapa persen nih sebaiknya kita mengalokasikan untuk investasi aman dengan sukuk? Oke, mungkin kalau untuk investasi aman, jika teman-teman ini ya, apa namanya, memilih untuk bisa mengalokasikan portfolionya secara aktif, jadi bukan Mhm, yang semata-mata, oke, nanti sampai let's say 5 tahun ke depan, alokasi saya untuk porsi investasi yang relatifly aman seperti sukuk, kemudian yang agak beresiko seperti saham atau saham yang masuk di daftar efek syariah, mhm, itu kurang lebih sama. mhm, Mungkin kalau di kondisi sekarang, ini ya, apa mhm, namanya, bisa cukup imbang ya, mungkin sekitar 35 sampai mhm. Baik, baik. Mas milenial yang, Dimas, mhm, eee, ya, baik. Ya, oke. silakan dilanjutkan Mas Dimas. Oke, jika, ini ya, memiliki horizon investasi Mhm, yang tidak terlalu pendek, karena, cukup banyak kita baik. temui, banyak kita ngobrol dengan investor itu, naik turun harga itu kan walaupun di sukuk masih tetap terjadi ya, itu sangat-sangat takut sekali. Mhm, Jadi, perlu di istilahnya dicek sendiri ke diri baik. sendiri, apakah sudah siap lihat ada pergerakan harga walaupun, sedikit, jadi itu yang perlu disesuaikan. Kalau masih belum siap, bisa mungkin ini ya, bisa dialokasikan ke, Mhm. instrumen investasi yang Baik, resikonya lebih kecil lagi. baik. Mas Dimas, ini pertanyaan ketiga dari Sobat Cuan @murni_anami. Untung mana nih sukuk dengan saham syariah? Nah, sekaligus saya juga mau nanya nih untuk perhitungan begitu ya. Seandainya seorang investasi sukuk kira-kira di angka 10 juta rupiah dan kemudian jatuh temponya ini dikatakan di kurang lebih dikatakan 3 tahun begitu. Nah, perhitungan untuk investasinya seperti apa sih di tahun ketiga? Oke, saya coba jawab sekalian membandingkan dengan saham syariah gitu ya. Mhm, Kalau kita lihat, keduanya itu memiliki, profil yang sangat-sangat berbeda gitu ya dan, kalau misalnya pertanyaannya untung mana sih, saya khawatirkan adalah jawabannya, 100% di saham syariah atau 100% di, sukuk. Itu yang, mungkin, perlu jadi pertimbangan, mhm, perlu dilakukan refleksi lagi kira-kira ini sebenarnya untuk kebutuhan, seberapa panjang sih. Jika memang kebutuhannya memang sangat panjang, let's say 5 atau 10 tahun lebih, saham bisa memiliki potensi return yang lebih menarik karena, jika dalam waktu dekat pergerakan saham itu naik turun tapi overall trajektorinya positif lebih tinggi dari, pergerakan suku. Yield kita itu masih, trennya saya yakin, dalam tren yang menurun ya dan itu, berbanding terbalik dengan harga. Jadi overall harga dari, penerbitan sukuk yang, mhm, terjadi dilakukan di tahun ini itu, trajektorinya hopefully sih, akan, positif gitu ya. Jadi memang akan ada apresiasi harga hopefully gitu ya jika, memang terjadi penurunan yield. Tapi, tetap saja, mungkin kalau dikatakan investasi horizonnya sekitar 10 tahun ke atas itu, mhm. tidak semenarik saham. Jadi, perlu diperhitungkan lagi apakah horizon investasinya panjang atau misalnya pendek. Jika sekitar 5 tahun, 3 tahun itu tentunya, sukuk jauh lebih aman. Dan bisa Mhm, dilakukan juga ini ya, apa namanya, balancing portfolio. Jadi misalnya, kalaupun, saham lebih menarik tapi untuk, mengimbangi resiko yang, ada di portfolio, investor masing-masing itu bisa lakukan, misalnya alokasinya sekitar 40% saham syariah, kemudian mhm, 40% sukuk dan sisanya misalnya untuk, kebutuhan liquidity, ini ya, apa namanya, instrumen investasi syariah yang liquid. Nah, mhm, untuk perhitungannya tadi, kebanyakan dari sekarang sukuk yang diterbitkan, misal kalau kita bicarakan sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah, itu ada floor-nya ya. Jadi rate-nya itu walaupun nanti yield turun terus, imbal hasil yang ditawarkan itu, baik, sudah ada mentoknya gitu ya. Sebaliknya kalau yield-nya, naik, overall market-nya naik, harganya turun sebaliknya, mungkin bisa ada, ini ya, adjustment up dari, jumlah bagi hasil yang diberikan. Tinggal dikalikan nanti, per bulannya berapa, dikalikan net pajak selama 3 tahun. Itu dengan catatan, investor tidak melakukan ini ya, mhm. penjualan pemilikannya lebih lebih early Jangan gitu. lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.